Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di Dian TV Channel. Nah, kali ini saya akan membahas topik tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Sebelum kita tahu tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn, saya ingin menyebutkan sebuah pernyataan bahwa yang namanya itu bisa disebutkan dengan kelas, kelompok, kumpulan yang anggotanya jenis. Nah, ternyata himpunan ini memiliki beberapa jenis. Nah, salah satunya yaitu himpunan kosong, himpunan semesta. Cara penyajiannya dengan menggunakan diagram Venn, sebuah gambar diagram Venn. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa sih tentang diagram Venn, himpunan kosong, himpunan semesta? Kita lihat ya, dan kita simak slide berikut. Nah, ini daftar materi yang saya sampaikan. Ada himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Terkait himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan himpunan kosong atau O dicoret. Contoh yang pertama, jika P adalah himpunan persegi yang mempunyai 3 buah sisi, maka anggota P tidak ada atau kosong. Himpunan P disebut himpunan kosong. Pastilah jumlah sisi persegi adalah 4. Jadi sebuah persegi sisinya pasti 4. Kalau pernyataan tersebut mempunyai 3 buah sisi, salah, artinya dapat dikatakan pernyataan ini merupakan hasilnya himpunan kosong. Cukup jelas bukan? Mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Apakah kamu pernah mendengar istilah alam semesta? Ya, pernah kan ya? Oke, kalau misalkan ternyata dalam matematika juga sering ya dibicarakan istilah semesta. Termasuk dalam himpunan tidak lepas dari pembicaraan mengenai semesta, yakni himpunan semesta sendiri. Jadi semesta luas. Ya, untuk lebih jelasnya ikuti contoh berikut. Contoh yang kedua, berikut adalah nama-nama mamalia yang ada di kebun binatang. Kelompokkan hewan tersebut berdasarkan huruf awalnya. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Ada gambar kuda, kelinci, tapir, simpanse, singa, koala, kucing, kelinci, tikus, dan lain sebagainya. Nah, kalau dikelompokkan hewan mamalia berdasarkan dengan huruf awalannya, maka sajikannya gambarnya berikut. Kalau kita sajikan ke dalam bentuk yang lain, nah ini ada sebuah pernyataan. Jika proses pengelompokan benar, maka kelompok mamalia yang dimaksud akan tampak seperti berikut. Atau dapat ditulis menjadi kelompok mamalia yang berdasarkan huruf awalnya K. Kelinci, koala, kuda, kucing. Ingat ya, kalau kita menyebutkan anggota himpunan selalu ada tanda kurung kurawal. Ya, awal kurung kurawal, akhir juga kurung kurawal. Nah, himpunan T, tapir, tikus, tupai. Selalu kapital. Himpunan S, singa, simpanse. S di sini adalah himpunan S ya, tidak selalu semesta. Dilihat dari contoh sebelumnya, objek yang pertama dibicarakan yakni mamalia. Dengan kata lain, mamalia dapat disebut sebagai himpunan semesta. Mengapa? Kita lihat di sini. Himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan S. Ya, kalau kita lihat di himpunan semesta, lihat slide sebelumnya, kita sampaikan ya, ini ada sebuah diagram Venn-nya. Nah, sekarang jawaban pada contoh 2, kita buat lebih sederhana lagi nih. Ini sebuah diagram Venn, ada himpunan K, T, dan S. Dimasukkan ke dalam anggota. Dalam anggota itu selalu dengan kata-kata tersebut ada simbol noktahnya. Noktah itu seperti titik. Kalian agak tebalkan sedikit. Kelinci, koala, kuda, kucing, tapir, tikus, tupai. Nah, ini himpunan ketiga ini saling karena ketiga himpunan tersebut memiliki anggota masing-masing. Tidak ada yang sama ya. Penulisan tersebut disebut dengan diagram Venn. Jadi, secara sejarahnya ini, diagram Venn ini diciptakan oleh John Venn. Pertama kali ditemukan oleh John Venn, seorang ahli matematika dari Inggris. Sedikit sejarah ya tentang diagram Venn sendiri. Berikut aturan pembuatan diagram Venn. Yang pertama, kita gambarkan sebuah segi panjang untuk menunjukkan semesta.
dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri bagian atas. Kita lihat contoh nih. Kalau tadi disebutkan S di bagian pojok kiri bagian atas, yang ini himpunan A 1, 2, yang ini himpunan B 3, 4, 5. Antara A dan B tidak ada yang sama ya. Kemudian 13 masuk ke dalam semesta di dalam himpunan ini. Nah, itu cara penyajian. Yang kedua, menggambar bangun tertutup. Mari kita lihat contoh. Atau lihat contoh tersebut, maka kita dapatkan di sini saya akan tampilkan sedikit. Saya skip dulu dari bagian ini ya. Oke, ini kita lihat di sini ya. Yang harusnya tampilannya seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini. Mari saya sekarang slide lagi. Nah, jadi seperti ini. 1, 2, 13, 3, 4. Jadi seperti itu tampilannya di contoh bagian ke-3. Sama seperti yang slide sebelumnya. Oke. Nah, memberi noktah titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Kita lihat contoh lagi. Nah, contohnya seperti ini. Contoh 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terjadi kesalahan pula, maka ini saya akan harus dibesarkan karena ini namanya diagram itu harus dengan diagram Venn dalam bentuk persegi panjang ya. Oke, jadi soal-soal berikut. Tentukan anggota himpunan berikut. Nama-nama bulan berakhiran huruf I. Nama-nama alat transformasi darat di Indonesia. Bilangan prima di antara 3 dan 17. Mari kita lihat jawabannya ya. Nah, dicermati dulu. Bulan dari itu apa? Alat transformasi Indonesia, bilangan prima. Ada tidak jawabannya? Kalau tidak ada anggotanya berarti himpunan kosong ya. Kita lihat jawabannya. Jawaban yang pertama, himpunan nama-nama alat transformasi yang A, himpunan bulan yang berakhirkan huruf I, berarti Januari, Februari, Mei, Juni, Juli. Ya. Himpunan B, transformasi darat di Indonesia. Ada becak, motor, mobil, bajai, kereta. Ya. Kemudian himpunan C, himpunan bilangan prima di antara 3 dan 17. 5, 7, 11, 13. Ya. Baik, lanjutkan. Jawaban nomor 2, tidak ada bilangan asli yang kurang dari 0. Setiap mamalia melahirkan itu adalah himpunan kosong. Ada siswa berbadan gemuk, bukan himpunan kosong. Setiap laki-laki botak tidak memiliki rambut, himpunan kosong. Bilangan ganjil tidak habis dibagi 2, himpunan kosong. Tidak ada hari dengan jumlah huruf 3, himpunan kosong. Artinya himpunan kosong berarti tidak punya anggota ya. Bukan himpunan kosong. Kesimpulan yang termasuk ke dalam himpunan kosong yaitu kita lihat kembali ke soal dulu. Ya, baik. Di sini adalah tadi nama hari dengan jumlah huruf 3 dan terakhir kumpulan kepala sekolah di Kabupaten XX gitu ya. Nah, tadi bukan kesimpulan yang termasuk ke dalam himpunan kosong yaitu A, B, C, D, E, F ya. Jawaban nomor 3. Himpunan semesta yang mungkin yaitu warna pelangi, warna. Himpunan semesta yang mungkin. Sebelumnya kita kembali ke soal dulu. Kita lihat ya soal nomor 3. Sebutkan himpunan semesta yang mungkin untuk merah, jingga, kuning, hijau, biru. Nah, kita lihat yang B dulu nih. 1, 3, 5, 7. Nah, kalau kita lihat berarti ini himpunan bilangan 5. C, capung, belalang, kupu-kupu, lebah, kumbang. Nah, ini terkait tentang serangga ya. Kita lihat jawabannya. Jawaban nomor 3 yang pertama, yang mungkin itu bisa jadi warna pelangi atau warna juga boleh. Jadi himpunan semesta itu bisa lebih dari satu. Ya. Himpunan semesta yang mungkin, kata mungkin ini bisa lebih dari satu prediksinya. Bilangan prima, bilangan asli, bilangan bulat positif. Himpunan semesta yang mungkin yaitu serangga, hewan yang dapat terbang. Tadi ya, capung dan lain sebagainya. Jawaban nomor 4. Nah, 3, 9, 21, 26. 2, 10, 12, 22. Sisanya 13, 17. Nah, berarti kita lihat di sini. Ada tidak ya? Kalau saya balikan dulu.
ke slide sebelumnya. Ini saya balikan dulu ke slide sebelumnya. Baik, saya kembalikan ke soal. Kita lihat sedikit di soal nomor 4-nya. Buatlah sebuah diagram Venn jika diketahui S-nya itu 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13, 21, 22, dan 6. Nah, A-nya X di mana X bilangan kelipatan 3 di S. B-nya X di mana X adalah bilangan genap di S. Jadi bilangan kelipatan 3 di semesta ini ya. Bilangan genap di semesta ini. Kita lihat jawabannya. Berarti kita buat diagram Venn-nya dulu. Nah, kita daftarin nih. Berarti ada 3, 9, 21, 26. Kemudian di sini bilangan genapnya 2, 12, 10 atau seperti diurut ya. 2, 10, 12, 22. Nah, sisanya dari himpunan A dan B itu 13. Berarti ada di kotak luar himpunan A atau B, berarti termasuk ke dalam semestanya. Itu saja. Baik. Jadi ini cara penyajian diagram Venn ya. Di dalam kotak persegi panjang ini adalah semesta. Berarti A dan B itu masuk ke dalam semesta pula. Jadi itu saja kalau dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.